simetri tubuh animalia dibedakan menjadi tubuh dengan simetri radial dan simetri bilateral. Berikutnya adalah berdasarkan lapisan penyusun tubuh terdiri dari lapisan diploblastik dan triploblastik. Lapisan diploblastik tersusun atas dua lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Sedangkan triploblastik terdiri dari lapisan luar, tengah, dan dalam. Nah, hewan-hewan triploblastik juga dibedakan ada atau tidaknya rongga tubuh, yaitu Asilomata, Pseudoselomata, Selomata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia terbagi menjadi dua, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan sebaliknya Vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Dan filum-filum yang termasuk di Invertebrata antara lain Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Hemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Kita mulai dari filum Porifera. Porifera merupakan hewan dengan tubuh berpori atau dikenal juga dengan hewan spons. Hewan ini memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Memiliki simetri tubuh radial, tubuhnya terdiri dari dua lapisan atau diploblastik. Porifera berkembang biak dengan dua cara, secara aseksual dengan tunas dan fragmentasi, sedangkan secara seksual dengan hermafrodit. Hewan ini hidup menetap di dasar perairan. Selanjutnya, kita lihat struktur tubuh dari Porifera. Pori-pori pada Porifera disebut ostium yang berfungsi sebagai mulut. Ostium tersusun atas saluran-saluran kecil yang bermuara pada rongga tubuh dan berakhir pada saluran pelepasan yang disebut osculum. Sebagai hewan diploblastik, lapisan luar tubuh Porifera tersusun dari sel epitel sederhana yang disebut pinakosit. Sedangkan lapisan dalam disusun oleh sel berleher yang disebut koanosit. Koanosit mempunyai flagella dan nukleus. Sel koanosit disebut juga sel kolar. Pada bagian antara pinakosit dan koanosit terdapat mesoglea. Mesoglea tersusun atas zat gelatin. Pada mesoglea terdapat bagian-bagian berikut: sel-sel amoebosit untuk menyerap makanan dan mengangkut sisa metabolisme antar sel, porosit untuk membuka dan menutup pori, skleroblast untuk membentuk spikula. Spikula merupakan duri-duri yang menyusun kerangka tubuh, arkeosit untuk membentuk sel produktif, misal dalam pembentukan tunas, gamet, dan regenerasi sel. Nah, pada gambar kita juga bisa melihat arah air masuk dan keluar melalui pori-pori tubuh Porifera. Nah, ini struktur tubuh Porifera, klasifikasi Porifera, dan manfaat Porifera. Karakteristik Coelenterata secara umum antara lain memiliki simetri tubuh radial, tipe lapisan tubuh adalah diploblastik, dan bereproduksi secara metagenesis dan hermafrodit. Hewan ini menetap di perairan. Bentuk tubuh Coelenterata dapat berupa polip atau medusa. Bentuk polip untuk Coelenterata yang hidup diam atau sesil dengan cara menempel pada substrat. Sedangkan medusa untuk yang bergerak atau motil atau Coelenterata yang hidup bebas. Keduanya memiliki bagian-bagian yang sama terdiri dari osculum sebagai mulut dan anus, tentakel untuk melindungi diri dan menangkap mangsa. Pada tentakel inilah terdapat sel penyengat atau cnidosit. Gastrovaskuler sebagai rongga pencernaan, gastrodermis merupakan lapisan dalam yang melindungi gastrovaskuler, mesoglea sebagai kerangka hidrostatik, dan epidermis adalah lapisan luar tubuh Coelenterata. Nah, karena memiliki dua lapisan tadilah, Coelenterata memiliki tipe lapisan diploblastik. Data berikutnya adalah Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan hewan yang mempunyai bentuk simetri bilateral. Tubuhnya tersusun atas tiga lapisan atau triploblastik, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Epidermis dan kutikula membentuk ektoderm. Organ reproduksi, jaringan otot, dan jaringan ikat merupakan bagian dari mesoderm. Gastrovaskular yang merupakan saluran pencernaan makanan adalah lapisan endoderm. Platyhelminthes tidak mempunyai rongga tubuh sehingga disebut triploblastik acelomata. Hewan ini sudah memiliki saluran pencernaan tetapi tidak mempunyai anus. Berkembang biak secara aseksual dengan fragmentasi dan secara seksual dengan hermafrodit. Hewan ini hidup secara parasit tetapi ada juga yang hidup bebas di perairan. Platyhelminthes
Kita lanjut ke film keempat, yaitu Nematelmintes. Nematelmintes disebut juga cacing gilik karena ukurannya yang kecil seperti benang. Cacing ini memiliki simetri tubuh bilateral, termasuk hewan triploblastik, yaitu memiliki 3 lapisan sel tubuh dan bereproduksi secara hermafrodit. Nematelmintes mempunyai bentuk tubuh silindris atau bulat memanjang, permukaan tubuh tidak bersegmen, tetapi ditutupi oleh kutikula sehingga tampak mengilap. Sebagai hewan triploblastik, tubuh Nematelmintes terdiri dari 3 lapisan, yaitu kutikula dan epidermis sebagai lapisan ektoderm, jaringan otot, saluran ekskresi, testis termasuk lapisan mesoderm, dan rongga usus pada lapisan endoderm. Tubuh Nematelmintes sudah dilengkapi rongga semu atau disebut juga pseudocelomata. Pada bagian ujung tubuhnya juga terdapat saluran seperti mulut dan anus. Film berikutnya adalah Annelida. Cacing ini memiliki simetri tubuh bilateral dan termasuk hewan triploblastik, serta bereproduksi secara hermafrodit. Tubuh Annelida telah mempunyai rongga atau selom dan memiliki segmen. Tubuhnya juga dilapisi kutikula, mempunyai sistem peredaran darah yang tertutup, dan sistem syaraf yang tersusun seperti tangga tali. Sebagai hewan triploblastik, penyusun tubuhnya terdiri dari lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Beginilah struktur tubuh dari Annelida. Terdapat rongga mulut, faring, saluran ekskresi, rongga pencernaan atau gastrovaskular, tembolok, dan klitelium sebagai alat kopulasi. Annelida memiliki 3 kelas. Pertama, film keenam, Moluska. Moluska merupakan hewan bertubuh lunak yang memiliki simetri tubuh bilateral dan terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Lapisan tubuhnya termasuk triploblastik, tubuh tidak bersegmen tapi bercangkang, cangkang terbuat dari kalsium karbonat dan berfungsi melindungi tubuh. Namun, ada pula yang tidak memiliki cangkang seperti cumi-cumi, sotong, dan gurita. Moluska bereproduksi secara seksual dan umumnya hewan ini hidup di perairan. Film kelompok invertebrata ketujuh adalah Echinodermata. Hewan ini merupakan kelompok hewan berkulit duri yang memiliki 2 jenis simetri tubuh. Saat fase larva, hewan ini berbentuk simetri bilateral dan setelah dewasa tubuhnya menjadi simetri radial. Lapisan tubuhnya triploblastik dan berkembang biak secara seksual dan fragmentasi. Rangka tubuh Echinodermata terdiri atas lempeng kapur. Lapisan epidermis dilengkapi dengan tonjolan duri-duri halus dari kapur, bergerak menggunakan kaki pembuluh atau kaki ambulakral. Gerakan kaki pembuluh dapat terjadi akibat perubahan tekanan air. Kaki ambulakral ini berongga dan merupakan lanjutan dari sistem pembuluh air. Sistem pembuluh air terdiri dari bagian-bagian berikut. Madreporid merupakan lempeng dorsal yang berlubang-lubang sebagai tempat masuknya air laut ke dalam sistem pembuluh air. Saluran batu berfungsi sebagai saluran penghubung antara madreporid dengan saluran cincin. Saluran cincin merupakan saluran melingkar dan mengelilingi mulut. Saluran radialis yaitu cabang dari saluran cincin yang menuju ke setiap lengan dan berujung pada kaki ambulakral. Saluran lateral yaitu saluran yang bermuara ke ampula, dan ampula merupakan gelembung otot yang terhubung dengan kaki ambulakral. Film Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas. Pertama, kelas Asteroidea. Hewan ini mempunyai bentuk tubuh seperti bintang. Dan film kelompok invertebrata terakhir adalah Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthros yang berarti sendi atau luas dan podos yang berarti kaki. Arthropoda berarti hewan yang mempunyai kaki berluas-luas, memiliki tubuh simetri bilateral, dan termasuk hewan triploblastik selomata. Hewan ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Secara aseksual dilakukan dengan proses parthenogenesis, yaitu reproduksi yang hanya melibatkan gamet betina tanpa adanya pembuahan. Umumnya hidup di perairan. Tubuh arthropoda terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Tubuh arthropoda mempunyai rangka luar atau exoskeleton yang terbuat dari zat kitin. Selama pertumbuhan, arthropoda mengalami pengelupasan exoskeleton, berganti dari yang lama menjadi yang baru. Pengelupasan ini disebut ekdisis.
keseluruhan pembahasan kita tentang invertebrata, dimulai dari porifera hewan berpori, cnidaria atau coelenterata hewan berongga, platyhelminthes cacing pipih, nemathelminthes cacing gilik, annelida cacing bersegmen, moluska hewan bertubuh lunak, echinodermata hewan berkulit duri, dan arthropoda hewan dengan kaki beruas-ruas. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya.